KPU FSD 2021. Are you a winner? You were born to win. But to be a winner, you must plan to win, prepare to win, and expect to win. Be the change that you wish to see in the world. Leadership is not about a title or a designation. It's about impact, influence, and inspiration. Leadership is the capacity to translate vision into reality. Who will be the next leader? Baik, selamat siang Bapak Ibu dosen sekalian dan teman-teman mahasiswa. Selamat datang di acara debat pemilihan ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi periode 2021 dan 2022. Perkenalkan, saya Heribertus Krisnawan Suraditama. Saya dari Prodi Teknik Mesin yang akan menjadi pembawa acara debat pada kali ini. Baik, pada kali ini sepertinya kedua paslon sudah ada di ruangan meeting. Untuk para paslon diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Untuk paslon nomor 1, bolehkah Anda melambaikan tangannya? Baik, terima kasih. Dan untuk paslon nomor 2, bolehkah Anda melambaikan tangannya? Ya, baik, terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak Insinyur Cendro M.Com selaku Kepala Program Studi Teknik Elektro dan juga Bapak Dr. Linggo Sumarno MT selaku Wakil Ketua Program Studi Teknik Elektro yang bersedia hadir di acara pada siang hari ini. Selamat siang Bapak Ketua dan Wakil Ketua Teknik Elektro. Baik, tidak usah berlama-lama, mari saja kita memulai debat pada hari ini. Ada baiknya kita membuka dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Dan para hadirin sekalian harap menyesuaikan diri masing-masing. Marilah teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberi kesehatan sehingga kami bisa berkumpul di ruangan meeting pada siang hari ini untuk melaksanakan acara debat pemilihan ketua dan wakil ketua keluarga mahasiswa teknik elektro. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberi kelancaran sepanjang debat kali ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, acara selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk para hadirin dimohon untuk mengambil sikap tegap dan mengambil jarak dari layar kepada divisi PDD dipersilahkan untuk membuka share screen-nya.
Ya, setelah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, selanjutnya kita akan menyanyikan himne Sanata Dharma. Dimohon hadirin untuk mengepalkan tangan kanan di dada bagian kiri. Untuk PDD dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Divisi PDD. Baik, pada kali ini kita akan mendengarkan juga dari sambutan dari Ketua KPU Fakultas Sains dan Teknologi. Kepada Kakak Diandri Evan Dwi Martiano, dipersilakan menyampaikan sambutannya. Siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Giandri Evan selaku Ketua KPU Fakultas Sains dan Teknologi tahun 2021. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Kaprodi dan Wakaprodi dari masing-masing program studi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sanata Dharma. Pada teman-teman pasangan calon dari masing-masing himpunan maupun keluarga mahasiswa yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi, serta teman-teman mahasiswa-mahasiswi dari lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sanata Dharma yang saya banggakan. Selamat datang di acara debat pemilihan ketua dan wakil ketua himpunan dan keluarga mahasiswa di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sanata Dharma. Acara debat ini difasilitasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi dan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Fakultas Sains dan Teknologi. Tujuan acara ini adalah untuk memperkenalkan para pasangan calon beserta dengan visi misi dan program kerja yang mereka miliki kepada setiap mahasiswa yang ada di program studi. Harapannya dari acara ini, para teman-teman mahasiswa dari masing-masing program studi bisa memilih ketua dan wakil ketua himpunan maupun keluarga mahasiswa yang ada dengan sebaik-baiknya. Pada tahun ini, rangkaian acara KPU FST mengambil tema mewujudkan pemimpin yang cerdas, kreatif, adaptif, humanis, dan transparan di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi. Harapannya melalui tema ini, kita sama-sama bisa mewujudkan pemimpin yang tidak hanya cerdas, namun juga memiliki kreasi di tengah keadaan yang ada. Pada tahun ini, KPU FST mengambil tema mewujudkan pemimpin yang cerdas, kreatif, adaptif, humanis, dan transparan di Fakultas Sains dan Teknologi. Harapannya melalui tema ini, kita bisa sama-sama mendapatkan pemimpin yang tidak hanya cerdas,
tetapi juga memiliki kreasi dalam memecahkan masalah yang ada di tengah perbedaan ataupun juga perkembangan zaman yang terjadi saat ini. Dan intinya juga kami berharap agar bisa menghasilkan pemimpin yang juga mewujudkan nilai-nilai Sanata Dharma dalam kepemimpinannya. Untuk itu, diharapkan bagi para paslon untuk bisa memberikan solusi ataupun gagasan yang konkret dan juga solutif di tengah permasalahan himpunan maupun keluarga mahasiswa yang ada. Dan juga terlebih untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang akan memilih ketua dan wakil ketua himpunan maupun keluarga mahasiswa dari masing-masing program studi bisa melakukan atau bisa memperhatikan debat pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Teman-teman boleh mencatat ataupun juga merekam segala janji, visi misi maupun program kerja yang direncanakan oleh masing-masing pasangan calon, sehingga ketika nantinya pasangan calon tersebut terpilih, kita bisa bersama-sama mewujudkannya untuk membangun Fakultas Sains dan Teknologi lebih baik lagi. Dan terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang sudah mendukung acara ini agar bisa berjalan dengan baik, terutama kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk bisa melakukan acara ini dengan baik. Saya juga ingin meminta maaf jika ada kekurangan dari panitia agar bisa dimaafkan. Saya juga meminta maaf jika selama saya memberikan sambutan ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang baik. Mohon dimaafkan. Demikianlah sambutan saya pada hari ini. Selamat bertanding bagi para paslon yang akan melakukan debat pada hari ini. Dan selamat memilih pemimpin yang terbaik bagi Fakultas Sains dan Teknologi untuk teman-teman, mahasiswa-mahasiswi yang sedang menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk sambutannya dari Ketua KPU FST kita. Setelah kita mendengarkan sambutan dari Ketua KPU FST kita akan segera masuk ke inti acara, yaitu debat untuk para paslon. Namun sebelumnya, marilah kita mendengarkan sambutan dan juga arahan dari Kepala Program Studi Teknik Elektro. Dipersilakan kepada Bapak Cendro untuk menyampaikan sambutannya. Ya, terima kasih. Ya, ada beberapa hal yang sebelum saya mulai. Yang pertama, nanti saya akan izin setelah memberikan sambutan ini, saya akan leave karena saya mengantar istri saya ke rumah sakit. Jadi, silakan berdebat. Ya. Semoga debatnya tidak menjadi debat kusir. Ya. Nanti berarti ada moderatornya ya? Ya. Iya Pak, ada. Ya, semoga moderatornya nanti bisa mengatur dengan baik. Ya, mungkin juga baru berpengalaman sekali atau 2 kali, semoga lebih ya. Sehingga waktu itu bisa diatur dengan baik dan nanti menjadi pilihan terbaik buat teknik elektro. Ya. Oke, selamat berdebat. Selamat siang. Dan maaf saya tidak bisa menemani karena saya harus mengantar istri ke rumah sakit. Oke, waktu saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Cendro. Kami selaku panitia memohon maaf atas ketidaknyamanannya pada debat pada siang hari ini. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke acara debat pada hari ini. Untuk itu kepada Saudara Thomas selaku moderator kita, saya undang untuk memimpin acara debat pada hari ini. Untuk waktu dan kesempatan, saya persilahkan. Mari untuk pasangan calon nomor urut 1 boleh memperkenalkan diri. Halo. Suaranya nggak masuk ya? Iya, belum masuk ya? Belum masuk. Coba dites lagi. Cek. Iya, masuk. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Magnus Anderlecht Muhammad dari Angkatan 20 Prodi Teknik Elektro. Saya selaku calon ketua HMT pasangan nomor 1. Halo teman-teman, selamat siang.
Perkenalkan, nama saya Theodorus Abimantera. Saya angkatan 20 dari Prodi Teknik Elektro. Saya pasangan wakil calon nomor 1. Terima kasih. Yaitu buat pasangan calon nomor urut 1 Bapak. Selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 2 boleh memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dionysius Christmas Trianggoro. Saya dari angkatan 20 Prodi Teknik Elektro kelas B. Terima kasih. Selamat siang untuk Bapak Cendro dan selamat siang untuk teman-teman semua. Izin memperkenalkan diri, nama Dorothea Anindya Pramesti, saya dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 20. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat siang juga untuk para hadirin, baik yang telah hadir dalam Zoom meeting maupun live streaming di YouTube. Selamat datang dalam debat calon ketua dan wakil himpunan mahasiswa Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi, periode 2021-2022. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Thomas Erianto Loblobli sebagai moderator yang akan mengatur jalannya kegiatan pada hari ini. Dan sudah bersama kita juga di sini para calon ketua dan wakil himpunan mahasiswa Teknik Elektro yang tadi sudah berkenalan bersama kita juga di sini. Akan saya perkenalkan sekali lagi untuk pasangan calon nomor urut 1 dengan calon ketua Magnus Anderlecht Durhaman dan calon wakil ketua Theodorus Abimantera. Untuk pasangan calon kedua dengan calon ketua Dionysius Christmas Trianggoro dan calon wakil ketua Dorothea Anindya Pramesti. Setelah ini akan kami bacakan visi misi dari tiap pasangan calon. Untuk visi misi pasangan calon 1, visi menjadikan HMTE sebagai wadah pemersatu, penampung aspirasi, dan penyalur bakat mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik, sehingga terwujudnya himpunan yang solid dan mahasiswa yang berkualitas. Misi menjadi wadah kegiatan, penyalur aspirasi, dan tempat tukar pikiran dengan asas kekeluargaan. Mengembangkan dan menyalurkan potensi akademik maupun non-akademik dari setiap mahasiswa untuk maju dan terus berkembang. Membangun hubungan yang baik dan sinergi antar mahasiswa Teknik Elektro dan mengoptimalkan fungsi di setiap divisi. Selanjutnya untuk pasangan calon nomor 2, visi misinya, visi menjadikan mahasiswa Teknik Elektro Universitas Sanata Dharma sebagai sebagai pribadi yang cerdas berkarakter dan memiliki daya saing dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta mewujudkan HMTE sebagai wadah aspirasi mahasiswa dalam pengembangan program kerja. Untuk misi, mengembangkan kualitas mahasiswa Teknik Elektro melalui program kerja yang unggul baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Peningkatan solidaritas dan kerjasama dengan organisasi lain, baik di dalam maupun luar universitas. Menjadikan HMTE sebagai pribadi yang berkarakter dan memiliki tanggung jawab dalam menjalankan program kerja, serta meningkatkan kualitas prodi Teknik Elektro Universitas Sanata Dharma dengan memperkenalkan siswa-siswi SMA sederajat sebagai bentuk menarik minat. Demikianlah visi misi dari setiap pasangan calon, baik dari pasangan calon 1 dan pasangan calon 2. Setelah ini akan saya bacakan beberapa peraturan debat yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua pasangan calon serta oleh hadirin. Peraturan paslon selama debat. 1. Paslon diwajibkan untuk menyalakan kamera selama acara debat berlangsung. 2. Paslon diwajibkan untuk berada di tempat yang berbeda selama acara berlangsung. 3. Pada saat menyiapkan jawaban, paslon dapat saling menghubungi satu sama lain melalui telepon atau media lain dan mematikan mic pada Zoom. 4. Paslon dilarang memberikan jawaban atau dan pertanyaan yang mengandung unsur sara, bersifat provokasi, atau bersifat menyerang paslon lain. 5.
setiap paslon dilarang memberikan sanggahan atau jawaban sebelum dipersilahkan oleh moderator. Selanjutnya akan saya bacakan peraturan hadirin selama debat. 1. Hadirin diperkenankan untuk menyalakan kamera pada Zoom selama acara berlangsung. Yang kedua, hadirin tidak diperkenankan menyalakan mic pada Zoom selama acara berlangsung. Yang ketiga, hadirin dilarang melakukan tindakan provokasi, mengajukan pertanyaan yang mengandung unsur sara, atau bersifat menyerang paslon selama acara berlangsung. Apabila ada yang melanggar baik paslon maupun hadirin, maka panitia berhak memberikan sanksi yang telah ditentukan. Baik, setelah ini kita akan masuk ke dalam 3 segmen, dan nanti di segmen ketiga akan ada pertanyaan dari audiens. Maka audiens dapat mempersiapkan pertanyaan yang nanti dituliskan dalam kolom chat Zoom atau kolom komentar di live streaming YouTube. Langsung saja kita mulai dalam segmen 1, di mana pada segmen 1, moderator akan memberikan 5 pertanyaan dan harus dijawab oleh setiap paslon dengan cara bergantian. Paslon diperbolehkan menjawab ketika moderator selesai menyampaikan pertanyaan dan mendapatkan arahan dari moderator. Paslon akan diberikan waktu selama 15 detik untuk mempersiapkan jawaban, dan setiap paslon diberikan waktu selama 1 menit 15 detik untuk menjawab pertanyaan. Waktu dimulai ketika paslon mengucapkan kata pertama. Apabila waktu yang disediakan telah habis, paslon diperkenankan untuk memberhentikan pemaparan jawaban. Kita mulai dengan pertanyaan 1. Pertanyaan 1 akan dijawab terlebih dahulu oleh pasangan calon nomor urut 1. Pertanyaannya, melihat realitas sekarang, nampaknya banyak mahasiswa teknik elektro terbilang cukup pasif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh HMTE. Biasanya, untuk mengatasi hal itu, penyelenggara dalam hal ini dari pihak HMTE memberikan sertifikat kepada peserta mahasiswa teknik elektro tertarik untuk mengikuti kegiatan. Selain menggunakan sertifikat untuk menarik minat mahasiswa teknik elektro, adakah cara lain yang akan digunakan atau ditempuh oleh setiap paslon untuk menarik atau meningkatkan minat mahasiswa teknik elektro agar mahasiswa teknik elektro semakin aktif dan antusias mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan? Pertanyaan akan saya ulang sekali lagi. Melihat realitas sekarang, nampaknya banyak mahasiswa teknik elektro terbilang cukup pasif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh HMTE. Biasanya untuk mengatasi hal itu, penyelenggara dalam hal ini dari pihak HMTE memberikan sertifikat kepada para mahasiswa teknik elektro agar tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut. Selain menggunakan sertifikat untuk menarik minat mahasiswa teknik elektro, adakah cara lain yang akan digunakan atau ditempuh oleh setiap paslon untuk menarik atau meningkatkan minat mahasiswa teknik elektro agar mahasiswa teknik elektro semakin aktif dan antusias mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan? Waktu 15 detik untuk mempersiapkan jawaban. Waktu sudah habis. Untuk pasangan calon 1, silakan menjawab selama 1 menit 15 detik setelah kata pertama diucapkan. Baik, saya akan menjawab itu. Yang akan kami lakukan adalah kami akan melaksanakan webinar yang sangat menarik dengan tema yang menarik, dan juga kami akan mendatangkan narasumber yang baik dan yang lagi tren. Misalnya kami akan mengadakan webinar yang berkaitan dengan teknik elektro, dan kami akan mendatangkan narasumber yang tidak membosankan, melainkan yang seru. Dan juga kami akan membuat atau melakukan event tersebut dengan
Seru. Mungkin ada tambahan dari wakil. Tes. Ya, mungkin selain itu, selain yang dikatakan sama Indro, kami juga akan sebisa mungkin mencarikan merchandise yang tidak memiliki biaya yang cukup mahal, tapi menarik untuk menarik minat para mahasiswa. Begitu. Terima kasih. Sudah cukup untuk pasangan calon 1. Waktu sudah habis. Selanjutnya paslon nomor 2 dipersilakan untuk menjawab dengan pertanyaan yang sama selama 1 menit 15 detik setelah kata pertama diucapkan. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk mengenai menarik minat mahasiswa teknik elektro terhadap kegiatan yang dilaksanakan HMTE, kita membuat program-program kerja yang sesuai dengan passion para mahasiswa gitu. Jadi misal apa sih yang dibutuhkan mahasiswa itu? Nah, di situ kita mendengarkan aspirasi mereka yang kemudian kita implementasikan ke dalam program kerja. Semisal beberapa mahasiswa itu sangat kesulitan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran mata kuliah tertentu. Nah, di sini kita membuat program kerja di mana ada sebuah klub belajar gitu yang bisa mendampingi mahasiswa-mahasiswa agar mereka dapat mengulang materi apa yang disampaikan para dosen, tetapi dengan sesama teman gitu. Jadi biasanya kalau sesama teman itu minat kita itu terhadap belajar itu menjadi lebih menantang gitu sih. Jadi menurut saya kita membuat waktu sudah habis. Menarik minat mahasiswa. Waktu sudah habis. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pertanyaan nomor 2, di mana pertanyaan nomor 2 akan dijawab terlebih dahulu oleh pasangan calon nomor 2. Pertanyaannya, mengenai kerjasama HMTE dengan organisasi mahasiswa lainnya, langkah konkret apa yang kalian akan tempuh untuk membangun kerjasama dengan organisasi mahasiswa, baik dalam lingkup Universitas Sanata Dharma ataupun dari kerjasama dengan himpunan mahasiswa teknik elektro dari universitas lain. Saya ulangi, mengenai kerjasama HMTE dengan organisasi mahasiswa lainnya, langkah konkret apa yang kalian akan tempuh untuk membangun kerjasama dengan organisasi mahasiswa, baik dalam lingkup Universitas Sanata Dharma ataupun dari kerjasama dengan himpunan mahasiswa teknik elektro dari universitas lain. 15 detik untuk mempersiapkan jawaban. Waktu habis. Pasangan calon nomor urut 2 silahkan menjawab 1 menit 15 detik setelah kata pertama diucapkan. Terima kasih untuk waktunya. Untuk langkah konkret mungkin karena kita juga belum menjalankan tugas sebagai ketua HMTE maupun wakil ketua. Jadi kita belum bisa melakukan langkah konkret. Yang kita bisa lakukan hanyalah sebuah rencana yang dapat sangat besar kemungkinannya untuk dilaksanakan gitu. Semisal kita menjalin sebuah komunitas teknik elektro untuk universitas, mungkin satu Jogja saja dulu, se-provinsi Jogja dulu, kita membuat sebuah komunitas teknik elektro di mana di situ kita bisa belajar bareng, sharing bareng, bertukar ilmu dan saling mempererat hubungan antar mahasiswa teknik elektro antar universitas. Terima kasih. Masih tersisa 15 detik. Sudah cukup? Sudah cukup. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya pasangan calon nomor 1 dipersilakan menjawab dengan pertanyaan yang sama selama 1 menit 15 detik setelah kata pertama diucapkan.
langsung jawab aja. Ya. Baik, terima kasih atas jawaban. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan membuat event atau kami akan melaksanakan program yang terlibat di dalamnya itu bukan hanya prodi teknik elektro saja, melainkan dari prodi-prodi lain. Semisalnya futsal, itu kan dari bagian non-akademik. Kami akan membuat atau membentuk tim futsal dari prodi teknik elektro, terus kita bisa bermain atau sparring dengan tim dari prodi lain untuk mempererat tali silaturahmi dengan prodi lain. Dan juga masih ada program-program yang lain dan juga event-event yang sudah kami pikir dan sudah kami rancang yang melibatkan dan yang terlibat dalamnya itu bukan hanya prodi teknik elektro saja, melainkan dari prodi-prodi lain, sefakultas maupun seuniversitas. Terima kasih. Masih tersisa 17 detik, sudah cukup? Sudah cukup? Baik. Ya, sudah cukup. Terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya kita masuk ke dalam pertanyaan nomor 3, di mana pertanyaan 3 akan dijawab terlebih dahulu oleh pasangan calon nomor urut 1. Pertanyaannya, masalah komunikasi merupakan salah satu hambatan untuk kemajuan suatu organisasi. Langkah apa yang akan kalian tempuh untuk meminimalisir hambatan tersebut agar tercipta komunikasi yang baik, entah dengan para pengurus HMTE ataupun dengan himpunan lain? Saya ulangi, masalah komunikasi merupakan salah satu hambatan untuk kemajuan suatu organisasi. Langkah apa yang akan kalian tempuh untuk meminimalisir hambatan tersebut agar tercipta komunikasi yang baik, entah dengan para pengurus HMTE ataupun dengan himpunan lain? 15 detik untuk mempersiapkan jawaban. Waktu habis. Pasangan calon 1 silakan menjawab selama 1 menit 15 detik setelah kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih. Kami akan mengaktifkan sosial media HMT atau platform HMT, dan kami akan men-share semua kegiatan atau event yang akan kami lakukan ke depan, supaya para mahasiswa teknik elektro dapat mengetahui apa saja program kerja atau event-event yang akan dilaksanakan selama masa jabatan kami. Dan juga kami akan menjalin komunikasi yang baik melalui platform tersebut dengan prodi-prodi lain, sefakultas ataupun seuniversitas. Bisa melalui via Instagram, WA, ataupun yang lain. Kami akan bagikan semua itu dan kami akan mengaktifkan itu dengan baik. Terima kasih. Masih tersisa 30 detik. Sudah cukup? Sudah cukup. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 dipersilakan menjawab dengan pertanyaan yang sama selama 1 menit 15 detik setelah kata pertama diucapkan. Baik, langsung saya jawab saja ya. Jadi untuk masalah komunikasi itu, yang pasti kita akan melakukan diskusi bersama ya. Kenapa masalah komunikasi itu bisa terjadi, akibatnya apa, kita akan cari tahu masalahnya kenapa bisa terjadi seperti itu. Lalu kita akan melakukan evaluasi supaya ke depannya itu saat kita melakukan program kerja atau acara yang akan kita lakukan itu tidak terjadi lagi miskomunikasi antara anggota maupun yang di luar anggota. Masih tersisa 40 detik. Sudah cukup? Baik. Untuk masalah miskomunikasi itu pasti ada penyebabnya ya. Apa yang menjadi miskomunikasi antar anggota maupun antar pengurus HMT. Jadi selama kita masih dapat melakukan yang terbaik, kita mencari akar permasalahannya apa, terus kita kalau itu masalah pribadi dan kita tidak bisa ikut campur, ya itu akan menghambat HMT sebenarnya. Tetapi kita akan mendiskusikan secara bersama-sama apa solusi terbaik supaya miskomunikasi itu dapat. Waktu sudah habis.
Terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pertanyaan keempat, di mana pertanyaan 4 akan dijawab terlebih dahulu oleh pasangan calon nomor urut 2. Pertanyaannya, formasi kepengurusan atau birokrasi seperti apakah yang akan kalian bentuk agar setiap visi misi yang telah kalian susun dapat terrealisasikan? Kemudian, bagaimana cara kalian mensosialisasikan setiap program kerja yang telah kalian bentuk kepada segenap mahasiswa teknik elektro? Saya ulangi, formasi kepengurusan atau birokrasi seperti apakah yang akan kalian bentuk agar setiap visi misi yang telah kalian susun dapat terrealisasikan? Kemudian, bagaimana cara kalian mensosialisasikan setiap program kerja yang telah kalian bentuk kepada segenap mahasiswa teknik elektro? Waktu 15 detik untuk mempersiapkan jawaban. Waktu sudah habis, kemudian pasangan calon nomor urut 2 silakan untuk menjawab 1 menit 15 detik setelah kata pertama diucapkan. Paslon nomor 2. Halo, paslon nomor 2, dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih waktunya. Untuk formasi yang akan kita bentuk adalah kita membuat susunan panitia yang sangat-sangat komplit, di mana dalam pemilihan calon panitia itu kita melakukan secara bertahap, tidak hanya dengan sekedar wawancara, tapi kita melihat historinya, histori kepengurusannya, keikutsertaannya dalam panitia. Jadi kita membentuk sebuah panitia dengan cara melihat sisi kelebihannya mereka apa, terus kekurangan mereka apa, sehingga sebuah kepanitiaan yang membentuk sebuah program kerja yang kita rancangkan itu dapat berjalan dengan baik. Masih tersisa 20 detik. Ya, saya izin menambahkan ya, kalau untuk masalah sosialisasi program kerjanya itu, kita bisa memanfaatkan media sosial yang udah ada sekarang seperti Instagram, YouTube. Nah, kita bisa mempromosikan program kerja kita melalui sana. Terima kasih. Baik, waktu telah habis. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2. Kemudian selanjutnya pasangan calon nomor 1 dipersilakan menjawab dengan pertanyaan yang sama selama 1 menit 15 detik setelah kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih. Saya jawab. Kami akan memilih anggota di setiap divisi yang bertanggung jawab atau yang mampu bekerja sama dan mampu bertanggung jawab atas tugas yang diemban. Jadi kami memilih atau menempatkan orang di setiap divisi itu sudah kami seleksi atau sudah kami lihat sebelumnya bagaimana partisipasi dia di pengurusan atau di kepanitiaan. Terus kami juga menempatkan setiap orang yang sudah kami kenal, dalam arti yang sudah kami lihat bagaimana keaktifannya dalam berorganisasi, dan juga kami akan menempatkan mereka sesuai dengan kemampuannya yang kami tahu. Dan untuk selebihnya, terima kasih. Masih tersisa 20 detik. Udah cukup. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya kita masuk ke dalam pertanyaan nomor 5, di mana pertanyaan nomor 5 akan dijawab terlebih dahulu oleh pasangan calon nomor 1. Pertanyaannya, melihat jumlah pendaftar mahasiswa baru program studi teknik elektro yang setiap tahunnya berkurang, bagaimana cara kalian menarik perhatian siswa-siswi SMA atau SMK di seluruh Indonesia agar mereka tertarik kepada teknik elektro Universitas Sanata Dharma? Saya ulangi, melihat jumlah pendaftar mahasiswa baru program studi teknik elektro yang setiap tahunnya berkurang, bagaimana cara kalian menarik perhatian siswa-siswi SMA atau SMK di seluruh Indonesia
agar mereka tertarik kepada Teknik Elektro Universitas Sanata Dharma. 15 detik waktu untuk mempersiapkan jawaban. Waktu sudah habis. Paslon 1 silakan menjawab selama 1 menit 15 detik setelah kata pertama diucapkan. Ya baik, terima kasih. Seperti yang dilakukan oleh HMD sekarang, yaitu kuliah umum, kami juga akan melakukan hal yang demikian. Tetapi target pesertanya itu benar-benar kami akan berusaha semaksimal mungkin supaya targetnya itu para siswa SMA atau SMK, bukan mahasiswa. Dan kami akan membatasi mahasiswa yang ikut. Tetapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperkenalkan teknik elektro melalui platform kepada siswa-siswi SMA kelas 3 di seluruh Indonesia. Dan juga kami akan men-share atau membagikan hal-hal yang menarik yang berkaitan dengan teknik elektro kepada mereka. Terima kasih. Masih tersisa kurang lebih 15 detik. Udah habis. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya bisa dipersiapkan timer. Untuk selanjutnya paslon nomor 2 dipersilahkan untuk menjawab dengan pertanyaan yang sama selama 1 menit 15 detik setelah kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan ini adalah bagian dari program kerja unggulan kami ya. Di sini divisi kami yang nomor 4, kita menuliskan bahwa meningkatkan kualitas prodi Teknik Elektro Universitas Sanata Dharma dengan memperkenalkan kepada siswa-siswi SMA atau sederajat sebagai bentuk menarik minat. Nah, di sini kita akan mengimplementasikannya pada program kerja yang kita namakan dengan Tur Prodi, di mana kita mahasiswa teknik elektro mendatangi sekolah-sekolah SMA atau SMK di sekitar Yogyakarta ini untuk menarik minat para siswa agar mereka tertarik terhadap teknik elektro. Semisal kita membawakan sebuah robot yang dibuat oleh anak-anak komunitas robotik, di mana mereka membuat sebuah robot yang kemudian kita pamerkan kepada anak-anak SMA atau SMK sederajat, yang kemudian kita presentasikan bagaimana kita membuat, bagaimana pekerjaan yang akan kita dapat setelah lulus dari Universitas Sanata Dharma sebagai mahasiswa. Waktu sudah habis. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua paslon. Kita sudah menyelesaikan segmen 1. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam segmen 2. Sebelumnya kami ingatkan lagi untuk para audiens, di mana nanti kita di segmen 3 akan ada sesi tanya jawab dengan audiens. Maka untuk itu, bagi para audiens bisa menuliskan pertanyaan dalam kolom chat Zoom ataupun dalam komentar di live streaming YouTube. Kita akan masuk ke dalam segmen 2, di mana segmen 2 akan adanya debat antar paslon yang di mana setiap dari masing-masing paslon akan memberikan 2 pertanyaan untuk paslon lain. Ketika paslon selesai memberi pertanyaan, bisa langsung menjawab tetapi harus dengan arahan moderator. Jawaban bisa juga berupa tanggapan kritik ataupun saran untuk pertanyaan paslon. Paslon tidak menjawab dengan adanya unsur-unsur yang bisa menimbulkan kerusuhan yang bisa memperlambat jalannya acara debat. Paslon diberi waktu untuk bertanya selama 60 detik. Kemudian paslon lain akan diberikan waktu selama 15 detik untuk mempersiapkan jawaban. Setiap paslon diberikan waktu selama 1 menit 30 detik untuk menjawab pertanyaan. Waktu dimulai ketika paslon mengucapkan kata pertama. Apabila waktu yang diberikan telah habis, paslon diperkenankan untuk memberhentikan pemaparan jawaban. Baik, langsung saja kita mulai. Pertanyaan dari paslon 1, kemudian akan dijawab oleh paslon nomor 2. Kepada paslon 1, kami persilahkan
untuk memberikan pertanyaan dengan waktu dimulai 60 detik dari sekarang. Baik, terima kasih. Kami bertanya kepada pasangan nomor 2. Pertanyaannya, bagaimana cara paslon 2 untuk meningkatkan solidaritas serta mengembangkan kualitas mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini? Apakah paslon 2 sudah dimengerti pertanyaannya? Bisa diulangi? Bisa diulangi paslon nomor 1. Oke, baik. Pertanyaannya, bagaimana cara paslon 2 untuk meningkatkan solidaritas dan mengembangkan kualitas mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini? Terima kasih. Baik. Sudah dimengerti paslon nomor urut 2? Sudah. Oke, waktu 15 detik untuk mempersiapkan jawaban dimulai dari sekarang. Baik, waktu sudah habis. Selanjutnya, pasangan calon 2 dipersilakan untuk menjawab selama 1 menit 30 detik dimulai ketika paslon mengucapkan kata pertama. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk meningkatkan kualitas mahasiswa di situasi pandemi seperti ini, kita akan mengimplementasikannya ke dalam sebuah program kerja, di mana di bidang non-akademik, apabila memang kita benar-benar tidak bisa bertatap muka secara langsung, kita membuat sebuah komunitas atau klub yang mengikuti zaman, seperti klub e-sport seperti klub Mobile Legends atau PUBG Mobile, di mana nanti kita akan menjadi manajer mereka. Kita akan mengikutkan mereka pada sebuah turnamen-turnamen secara online yang dapat mereka ikuti dengan di bawah bimbingan kita gitu. Lalu apabila yang bidang akademiknya, kita akan membuat sebuah klub belajar sama seperti yang sudah dilaksanakan HMTE saat ini, membuat klub LK. Nah, di situ kita belajar materi-materi elektronika bersama, kita belajar bersama, kita sharing-sharing bersama apa kesulitannya, lalu kita atasi dengan bersama-sama. Gitu. Terima kasih. Masih tersisa 10 detik. Cukup. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 2. Selanjutnya kita akan masuk dan kita akan mulai pertanyaan dari paslon nomor 2 dan akan dijawab oleh paslon nomor 1. Kepada paslon nomor 2, kami persilakan waktu untuk bertanya selama 60 detik dari sekarang. Baik, saya akan membacakan pertanyaan untuk paslon nomor 1. Pertanyaannya itu adalah, seberapa yakinkah program kerja yang sudah kalian rancang dapat terlaksana? Pasangan calon nomor urut 1 sudah dimengerti? Baik, mungkin bisa diulangi sekali lagi pasangan calon nomor 2 untuk pertanyaannya. Seberapa yakin program kerja yang sudah kalian rancang itu dapat terlaksana? Sudah dapat dimengerti ya, paslon nomor 1? Sudah dimengerti paslon nomor 1? Sudah. Baik, 15 detik untuk mempersiapkan jawaban dimulai dari sekarang. Waktu sudah habis. Untuk pasangan calon nomor 1, silakan menjawab selama 1 menit 30 detik dimulai ketika paslon mengucapkan kata pertama. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk sejauh ini, program kerja yang kami rancang, kami yakini realisasi 90%. Karena kita juga akan belajar dari situasi yang akan terjadi ke depan, dan kita tidak tahu situasi tersebut. Jadi kami yakin program kerja yang kami rancang ini 90% akan berjalan.
dan untuk 10%-nya tergantung situasinya ke depan bagaimana. Terima kasih. Masih tersisa waktu 1 menit. Sudah cukup. Sudah cukup? Terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Lanjut saja, kita mulai pertanyaan dari paslon nomor urut 1 dan akan dijawab oleh paslon nomor urut 2. Kepada paslon nomor urut 1, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Waktu dimulai 60 detik dari sekarang. Tes. Ya, baik. Untuk pertanyaannya, apa yang kalian lakukan jika proker kalian tidak terrealisasikan pada saat kalian menjabat nanti? Dan bagaimana cara kalian menyikapi hal tersebut? Saya ulangi sekali lagi. Apa yang kalian lakukan jika proker kalian tidak terrealisasikan pada saat kalian menjabat nanti? Dan bagaimana cara kalian menyikapi hal tersebut? Sudah dimengerti paslon nomor urut 2? Sudah dimengerti ya? Baik, waktu 15 detik untuk mempersiapkan jawaban dari sekarang. Waktu sudah habis. Untuk pasangan calon nomor urut 2, silakan untuk menjawab selama 1 menit 30 detik dimulai ketika paslon mengucapkan kata pertama. Baik, terima kasih atas waktunya. Jika program kerja kami tidak terlaksana dengan baik, yang pertama kita lakukan adalah evaluasi bersama dengan pengurus HMTE. Mengapa program kerja ini tidak dapat terlaksana? Apakah kendala dari pandemi ini, atau terkendala dengan biaya, atau terkendala dengan perancangannya bagaimana gitu. Jadi kita mencari akar permasalahannya dulu, apakah tidak memungkinkannya itu terjadi karena apa gitu. Kemudian kita mencari solusi bersama-sama, apakah ini perlu diganti atau perlu dilaksanakan dengan metode lain gitu. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Masih tersisa 35 detik. Sudah cukup paslon 2? Sudah cukup. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 2 untuk jawabannya. Langsung saja kita mulai pertanyaan dari paslon nomor 2 dan akan dijawab oleh paslon nomor urut 1. Kepada paslon nomor 2, kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan selama 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, saya akan membacakan pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara kalian memilih mahasiswa TE menjadi anggota HM untuk menciptakan tim kerja yang baik? Oke, saya ulangi sekali lagi. Bagaimana cara kalian memilih mahasiswa TE menjadi anggota HM untuk menciptakan tim kerja yang baik? Terima kasih. Sudah dimengerti paslon nomor urut 1? Paslon 1 sudah dimengerti? Ya, sudah. Baik, 15 detik waktu untuk mempersiapkan jawaban dimulai dari sekarang. Waktu habis. Untuk pasangan calon nomor urut 1, silakan menjawab selama 1 menit 30 detik dimulai ketika paslon mengucapkan kata pertama. Ya, baik, terima kasih. Ya, ini sebenarnya sama seperti pertanyaan yang pertama tadi ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, yang akan kami lakukan seperti yang saya bilang tadi, yaitu kami akan memilih anggota yang benar-benar mau bekerja sama dan bertanggung jawab atas tugas yang diemban dengan berbagai cara, yaitu ya, seleksi lah namanya. Kami akan menyeleksi anggota yang mampu bekerja sama dan mampu bertanggung jawab dengan tugasnya yang diemban. Terima kasih. Masih tersisa 50 detik.
Sudah cukup. Baik, terima kasih untuk jawaban dari paslon nomor 1 dan terima kasih untuk pasangan calon nomor 2 juga. Kita telah menyelesaikan segmen kedua hari ini. Kita akan masuk ke dalam segmen 3. Pada segmen ini, paslon akan menjawab pertanyaan dari audiens, di mana para audiens dapat menuliskan terlebih dahulu pertanyaan dalam kolom chat. Di segmen ketiga, paslon akan mendapatkan 5 pertanyaan dari audiens yang akan dijawab secara bergantian dari setiap paslon. Paslon diperbolehkan menjawab pertanyaan apabila telah mendapat arahan dari moderator. Paslon akan diberikan waktu selama 15 detik untuk mempersiapkan jawaban, dan setiap paslon diberikan waktu selama 1 menit 30 detik untuk menjawab pertanyaan. Waktu dimulai ketika paslon mengucapkan kata pertama. Apabila waktu yang diberikan telah habis, paslon diperkenankan untuk memberhentikan pemaparan jawaban. Kita akan mulai dari pertanyaan pertama yang akan dijawab terlebih dahulu oleh pasangan calon nomor urut 1. Pertanyaannya, selain dengan adanya webinar, bagaimana cara paslon menarik mahasiswa baru untuk masuk ke teknik elektro? Sedangkan mencari mahasiswa saat pandemi sekarang kan susah. Apalagi banyak yang belum mengetahui tentang teknik elektro. Saya ulangi, selain dengan adanya webinar, bagaimana cara para paslon menarik mahasiswa baru untuk masuk ke teknik elektro? Sedangkan mencari mahasiswa saat pandemi sekarang kan susah. Apalagi banyak yang belum mengetahui tentang teknik elektro. Waktu 15 detik untuk mempersiapkan jawaban. Baik, waktu sudah habis. Paslon 1 silahkan menjawab selama 1 menit 30 detik setelah kata pertama diucapkan. Ya baik, ya kalau untuk situasi sekarang ini memang salah satu cara atau solusinya untuk memperkenalkan prodi teknik elektro yaitu melalui webinar. Soalnya kalau kita mengadakan tour ke SMA, ya bagaimana kita mau tour kalau SMA-nya itu sekolahnya daring, masa kita tour ke ya kan nggak mungkin. Terus kita untuk supaya semua orang atau para siswa itu mengenal mengenai teknik elektro, kita akan mengaktifkan platform yang berkaitan dengan teknik elektro, dan kita akan bagikan informasi-informasi yang berkaitan dengan teknik elektro. Dan juga untuk setiap anggota nanti atau anggota setiap divisi itu mereka juga nanti akan membagikan atau men-share informasi-informasi penting mengenai teknik elektro. Baik, terima kasih. Jadi untuk sejauh ini solusinya itu cuma webinar dari kami. Baik, masih tersisa waktu 20 detik. Sudah cukup. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Selanjutnya paslon nomor urut 2 dipersilakan menjawab dengan pertanyaan yang sama selama 1 menit 30 detik setelah kata pertama diucapkan. Baik, selain webinar yang kita lakukan adalah membuka pikiran open-minded para siswa-siswi SMA supaya mereka bisa tertarik di teknik prodi teknik elektro. Semisal kita tur prodi, tetap melaksanakan tur prodi, tetapi secara daring. Jadi kita meminta izin kepada sekolah yang bersangkutan, terus kita meminta anak-anak kelas 12 untuk mengikuti tur prodi yang akan kita laksanakan, mungkin secara daring, kami dari kampus dan mereka dari rumah mereka masing-masing. Jadi kita menampilkan apa aja sih yang dipelajari di teknik elektro, terus prospek kerjanya apa, terus kemudian kita membuka pikiran mereka bahwa kita bisa belajar banyak hal di teknik elektro, tidak hanya tentang kelistrikan, tetapi tentang elektronika, tentang hitung-hitungan matematika dan lain-lain. Gitu. Terima kasih. Masih tersisa waktu 25 detik. Sudah cukup. Baik, terima kasih untuk
kedua pasangan calon atas jawabannya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pertanyaan kedua, di mana pertanyaan kedua akan dijawab terlebih dahulu oleh paslon nomor urut 2. Pertanyaannya, apakah hanya dengan mempromosikan kegiatan webinar dan pameran robotik dapat menarik minat pelajar untuk bergabung di Universitas Sanata Dharma? Apalagi di luar sana banyak universitas yang menawarkan lebih menarik daripada itu. Apa solusi yang lain ketika dua cara itu belum cukup memuaskan? Kami ulangi, apakah hanya dengan mempromosikan kegiatan webinar dan pameran robotik dapat menarik minat pelajar untuk bergabung di Universitas Sanata Dharma? Apalagi di luar sana banyak universitas yang menawarkan lebih menarik daripada itu. Apa solusi yang lain ketika dua cara itu belum cukup memuaskan? Waktu 15 detik untuk mempersiapkan jawaban. Waktu sudah habis. Selanjutnya untuk paslon nomor 2, silakan menjawab selama 1 menit 30 detik setelah kata pertama diucapkan. Baik, saya akan menjawab. Keunggulan yang kita tawarkan adalah promosi secara face to face. Jadi mungkin universitas lain menawarkan sesuatu yang lebih menarik, tetapi kita lebih menyatu dengan siswa-siswi. Kita lakukan secara face to face, kita ajak komunikasi bersama, mungkin melalui Zoom, kita tanyai satu-satu, kita ajak ngobrol satu-satu. Semisal gini, kita melihat mereka tentang apa pandangan mereka tentang teknik elektro, terus kira-kira prospek kerjanya apa. Terus kita menjawab pertanyaan kita sendiri, kita menerangkan kepada mereka, kita menjelaskan bahwa teknik elektro ini memiliki prospek kerja yang bagus, dapat bekerja di semua perusahaan, dan lain-lain seperti itu. Lalu kita berdiskusi bersama dengan para siswa-siswa, beda dengan universitas lain yang hanya menawarkan, hanya mengunggulkan, tetapi karena ada komunikasi secara langsung, kepercayaan siswa-siswi ini akan lebih baik kepada Universitas Sanata Dharma karena kami mampu mendengar aspirasi mereka, dapat berkomunikasi secara langsung dengan mereka, walaupun tidak bertatap muka. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 1 dipersilakan menjawab dengan pertanyaan yang sama selama 1 menit 30 detik setelah kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja, kita kan punya alma mater masing-masing, jadi kami akan menganjurkan kepada setiap anggota divisi untuk menjalin komunikasi yang baik dengan sekolah asalnya dulu, baik dengan mahasiswanya maupun dengan para gurunya, supaya melalui itu para siswa dapat mengenal teknik elektro, dan juga mungkin dari situ info mengenai teknik elektro Universitas Sanata Dharma dapat menyebar kemana-mana. Jadi kami akan menjalin komunikasi yang baik dengan alma mater kami masing-masing nanti, supaya teknik elektro lebih dikenal, dan supaya banyak peminat dan banyak yang ingin daftar di teknik elektro Sanata Dharma. Terima kasih. Masih tersisa 40 detik. Sudah cukup. Baik, terima kasih untuk paslon 1 dan paslon 2 atas jawabannya. Kita akan lanjut ke dalam pertanyaan ketiga yang akan dijawab terlebih dahulu oleh pasangan calon nomor urut 1. Pertanyaannya, bagaimana cara memfasilitasi atau mewadahi ide-ide mahasiswa dalam berinovasi guna mengikuti lomba-lomba di luar kampus guna meningkatkan akreditasi prodi? Saya ulangi, bagaimana cara memfasilitasi atau mewadahi ide-ide mahasiswa dalam berinovasi guna mengikuti lomba-lomba di luar kampus guna meningkatkan akreditasi prodi? Waktu 15 detik untuk mempersiapkan jawaban.
Waktu sudah habis. Selanjutnya untuk paslon nomor 1, silakan menjawab selama 1 menit 30 detik setelah kata pertama diucapkan. Ya baik, ya ini pada visi kami, misi kami. Jadi kami akan memfasilitasi para mahasiswa yang mempunyai bakat atau minat, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, dengan program kerja yang sudah kami rancang. Misalnya dalam bidang akademiknya, yaitu misalnya para mahasiswa ingin belajar mengenai materi yang diberikan oleh para dosen, tapi pada saat kuliah mereka kurang mengerti. Jadi kami akan membentuk kelompok belajar seperti yang sudah dilakukan oleh HMT sekarang, dan juga untuk di bidang non-akademiknya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seperti futsal, mungkin ada teman-teman yang pengen berolahraga futsal, dan juga yang mempunyai bakat dan minat di dunia musik. Jadi kami juga akan membentuk band, dan juga dengan band itu juga secara tidak langsung itu dapat untuk memperkenalkan mengenai politeknik elektro. Jadi kami mempunyai pikiran untuk mungkin kalau bisa nanti kami akan bernyanyi di kafe-kafe, dan juga kami akan menggunakan teknik elektro di situ. Terima kasih. Masih tersisa 10 detik. Sudah cukup. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 1. Selanjutnya, paslon nomor 2 silakan menjawab dengan pertanyaan yang sama selama 1 menit 30 detik setelah kata pertama diucapkan. Ya, terima kasih. Apa yang kita lakukan yang pertama adalah kita mensurvei untuk masing-masing mahasiswa teknik elektro. Kita survei, kita membuat sebuah formulir survei tentang apa kelebihan mereka sih. Oh, mereka unggul di bidang olahraga voli atau olahraga futsal, atau mereka udah pernah juara badminton. Nah, di situ kita mewadahkan, membuat wadah bagi mereka, lalu kita carikan turnamen-turnamen atau kompetisi yang dapat mengasah kemampuan mereka, yang kemudian kita kembangkan lagi untuk angkatan-angkatan selanjutnya begitu. Terus yang kita lakukan adalah membuat sebuah kotak aspirasi tentang apa keinginan mereka tentang teknik elektro yang selanjutnya gitu. Jadi semisal mereka ingin mengikuti kompetisi sebuah kompetisi coding misalnya, kita akan mencari kompetisi coding, terus kita tawarkan kepada mereka yang berminat. Kita bimbing bersama dengan para dosen, kita mengajak dosen, dan kita persiapkan bersama-sama untuk mengikuti kompetisi tersebut. Terima kasih. Masih tersisa 10 detik, sudah cukup? Sudah cukup. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 2 atas jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam pertanyaan keempat, di mana pertanyaan keempat akan dijawab terlebih dahulu oleh pasangan calon nomor urut 2. Pertanyaannya, belajar segala kekurangan yang kalian alami di masa kepengurusan kami sebagai pengurus lama di kepengurusan HMTE 2020-2021, langkah atau paling tidak rencana apa yang akan ditempuh oleh setiap paslon untuk mengoptimalkan segala kekurangan itu agar kinerja kalian semakin lebih baik? Saya ulangi, belajar segala kekurangan yang kalian alami di masa kepengurusan kami sebagai pengurus lama HMTE 2020-2021, langkah atau paling tidak rencana apa yang akan ditempuh oleh setiap paslon untuk mengoptimalkan segala kekurangan itu agar kinerja kalian semakin lebih baik? Waktu 15 detik untuk mempersiapkan jawaban dimulai dari sekarang. Waktu sudah habis. Selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 2, disilakan menjawab selama 1 menit 30 detik setelah kata pertama diucapkan. Maka yang kita lakukan untuk menanggulangi kekurangan kepengurusan HMT yang sekarang ini adalah
kita melakukan sebuah evaluasi bersama tentang apa sih kekurangan yang sudah HMTE ini laksanakan. Sebagai misal contoh, menurut pengalaman pribadi saya, kepanitiaan di HMTE itu tidak melibatkan semua pengurus HMTE. Nah, ini menjadi menjadi keinginan saya untuk membentuk sebuah kepengurusan HMTE yang semuanya itu saling bekerja untuk divisi lain gitu. Jadi kita membuat sebuah divisi di mana ada sebuah program kerja yang dilaksanakan, itu akan diikuti atau diurus oleh semua panitia HMTE yang kemudian kita tambah dari anggota mahasiswa yang lain, begitu. Terima kasih. Masih tersisa waktu 25 detik. Sudah cukup. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Selanjutnya, paslon nomor urut 1 dipersilakan menjawab dengan pertanyaan yang sama selama 1 menit 30 detik setelah kata pertama diucapkan. Ya, baik, terima kasih. Ya, pertama kami akan mengevaluasi apa aja penyebab dari masalah tersebut. Kemudian kami rapat lagi untuk mencari bersama-sama jalan keluar dari permasalahan tersebut. Dan juga supaya permasalahan itu tidak dapat terulang kembali di periodenya kami. Terima kasih. Masih tersisa waktu 1 menit. Sudah cukup. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 1. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pertanyaan kelima, di mana pertanyaan kelima akan dijawab terlebih dahulu oleh pasangan calon nomor urut 1. Pertanyaannya, menurut Anda, apa yang menjadi tantangan besar saat ini di lingkup Prodi Teknik Elektro? Lalu, apakah bentuk implementasi yang Anda berikan untuk mengatasinya? Saya ulangi, menurut Anda, apa yang menjadi tantangan besar saat ini di lingkup Prodi Teknik Elektro? Lalu, apakah bentuk implementasi yang Anda berikan untuk mengatasinya? 15 detik untuk mempersiapkan jawaban dari sekarang. Waktu sudah habis. Selanjutnya untuk pertanyaan kelima akan dijawab terlebih dahulu oleh paslon nomor 1. Dijawab selama 1 menit 30 detik setelah kata pertama diucapkan. Ya, baik, terima kasih. Tantangannya yang paling utama dan itu menjadi motivasi kami untuk calon, yaitu masalah solidaritas di lingkungan teknik elektro. Ya, saya mendengar cerita kemarin bahwa ada sekelas tapi nggak kenal. Bukan sekelas, seangkatan tapi nggak kenal. Nah, kami mencalonkan diri dengan motivasi yang besar untuk itu, bahwa kami akan membuat program atau event yang melibatkan misalnya untuk angkatan 21, supaya mereka lebih mengenal satu sama lain. Walaupun di tengah situasi pandemi seperti saat ini, sejauh ini kami memikirkan untuk tetap mengumpulkan mereka, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat, supaya mereka dapat mengenal satu sama lain, dan supaya kalau ketemu di jalan tidak canggung-canggung, tidak saling sapa ternyata seangkatan. Terima kasih. Masih tersisa 30 detik. Sudah cukup? Ya, sudah cukup. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 2 dipersilakan menjawab dengan pertanyaan yang sama selama 1 menit 30 detik setelah kata pertama diucapkan. Terima kasih. Masalah terbesar untuk teknik elektro saat ini bagi saya, menurut saya pribadi, itu tentang kurangnya fokus belajar ketika pembelajaran online saat ini. Jadi karena ketentuannya itu semakin longgar, kita tidak wajib
seperti ini, seperti ini, seperti ini, kadang itu justru membuat kita dalam belajar itu kurang fokus gitu. Nah, di sini kami akan membuat sebuah divisi di mana kita akan membuat suatu kegiatan belajar bersama di mana ketika mereka kurang fokus ketika belajar daring dengan dosen, akan kita bina bersama, kita bimbing bersama, kita belajar bersama tentang apa sih yang belum mereka pahami, kemudian kita beritahu, kita belajar bareng tentang yang kamu belum pahami itu bisa diselesaikan dengan cara seperti ini. Nah, ini akan menyangkut semua angkatan. Ya, jadi kalau angkatan 19 belum paham pembelajaran yang mereka lakukan sekarang, mereka bisa bertanya dengan angkatan 18 yang secara umum kita wadahi fasilitasnya. Terima kasih. Waktu sudah habis. Terima kasih untuk paslon nomor 2. Dan baik, demikian debat dengan 3 segmen bersama pasangan calon ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro. Dan selesailah kegiatan debat pada hari ini. Selanjutnya, untuk waktu dan tempat kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada moderator yang telah memimpin debat kali ini. Sekarang mari kita dengarkan kesimpulan debat yang akan disampaikan oleh Saudara Andika selaku notulen kita. Kepada Saudara Andika, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih untuk MC waktunya. Kali ini saya akan membacakan hasil debat pada siang hari ini. Untuk paslon yang pertama, akan melaksanakan webinar yang menarik dan mendatangkan narasumber yang menarik juga, dan membuat event tersebut semakin menarik dan juga memberikan merchandise yang sangat menarik. Lalu, paslon kedua juga akan melakukan langkah konkret seperti membuat event yang mengundang dari banyak pihak maupun dari luar kampus atau di dalam kampus. Lalu, paslon nomor 1 juga akan mengaktifkan sosmed atau platform HMTE agar mahasiswa HMTE tahu proker yang ada dan proker yang sudah berjalan pada saat itu. Lalu, cara untuk menarik perhatian SMA atau SMK untuk bergabung dengan Teknik Elektro Universitas Sanata Dharma adalah melakukan kuliah umum yang isinya adalah anak SMA dan SMK dan memberikan ilmu atau sesuatu tentang apa aja yang ada di teknik elektro. Lalu, bagaimana cara memfasilitasi ide mahasiswa dalam berinovasi dalam lomba di luar kampus, yaitu dengan cara memfasilitasinya dengan proker-proker yang sudah ada. Lalu, bagi yang non-akademik akan membuat tim futsal, band, dan lain-lain. Baik, kita lanjut ke paslon yang kedua. Paslon kedua akan membuat proker sesuai dengan minat bakat para mahasiswa dan mengimplementasikannya dalam sebuah proker tersebut. Lalu paslon nomor 2 juga akan menjalin komunitas teknik elektro se-Jogja yang gunanya akan membagikan ilmu-ilmu tentang apa saja yang ada di teknik elektro. Lalu paslon nomor 2 juga akan mendatangi sekolah-sekolah agar tertarik dengan teknik elektro dengan memberikan sesuatu hal yang menarik seperti membawa robot yang sudah diciptakan oleh mahasiswa teknik elektro. Lalu yang terakhir adalah dari paslon nomor 2 akan membuat komunitas e-sport yang gunanya untuk mengirimkan mahasiswa-mahasiswa yang hebat dalam non-akademik, dan di dalam akademik, paslon nomor 2 akan membuat komunitas belajar bersama dan
paslon nomor 2 juga akan membuat kotak aspirasi atau survei kelebihan apa saja mahasiswa yang ada di dalam Universitas Sanata Dharma. Begitu hasil dari kesimpulan debat pada siang hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Andika. Demikianlah kesimpulan debat pada hari ini, dan kita sudah sampai pada penghujung acara. Diingatkan lagi kepada teman-teman untuk mengikuti pemilihan pada tanggal 7, 8, dan 11 Oktober 2021. Sebelum acara debat pada hari ini diakhiri, ada baiknya kita berdoa dahulu. Doa akan saya pimpin secara Katolik, hadirin dimohon menyesuaikan. Marilah teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, terima kasih Engkau telah memberkati sepanjang debat pada hari ini. Semoga Engkau selalu memberkati dan menyertai kami semua sampai akhir acara pemilihan ketua dan wakil ketua nanti. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, hadirin sekalian, sebelum meninggalkan ruangan meeting, marilah kita melakukan sesi dokumentasi. Dimohon untuk teman-teman mengaktifkan kameranya. Kepada divisi PDD dipersilakan untuk mengambil sesi dokumentasinya. Baik, terima kasih kepada divisi PDD. Baik, terima kasih setelah mengikuti debat pada hari ini. Setelah sesi ini berakhir, hadirin diperbolehkan untuk meninggalkan ruangan meeting ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman dan para dosen yang telah mengikuti acara debat kali ini. Jika ada kalimat dan kata yang tidak berkenan, saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih panitia dan teman-teman semua, para paslon, terima kasih. Oi, golput. Yo, bisa. Semangat semuanya. Semangat. Makasih Kak. Makasih Kak semuanya. Jangan lupa pilih nomor 2. Yo, 2 bisa, 2. Ramung, Jo. Aku balik yo. Oh, Ramung. Assalamualaikum. GG guys. Dik, thank you Dik. Jaringan saya Pak dari tadi Pak. Astaga. Bla-blanya mana? Mantap. Untuk kali ini Nutulina nggak stres kayak kemarin.